الفاتح بالقبول والتمام بكل اسم خير مأمور وبارئا أن المفقودون وإلى سيدنا الرسول الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة للمعلمين وعلم الشرح. الفاتحة. وبالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ada yang baca? Bapak, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumih al-Qur'an. Al-farqu bainal hukmi at-taklifi wal hukmi al-wad'i. Perbedaan di antara hukum taklif dan hukum wad'i. Hunaka farqun bainal qismaini min wujuhi thalathatin. Di sana ada perbedaan di antara dua bagian dari syarat yang tidak, dari arah yang tidak. Al-awwalu yang pertama, yuqsadu bil hukmi taklifi, yang dimaksud dengan hukum taklif talab mufi'lin minal mukallafi aw kafuhu anhu, yaitu menuntut suatu perbuatan dari orang mukallaf atau menahannya dari orang mukallaf anhu, agar dari melakukan perbuatan tersebut, aw tasdiruhu, atau memilihnya orang mukallaf bainal fi'li wa tarki, di antara mengerjakan dan meninggalkan. Amma hukum wad'iyyu, adapun hukum wad'i, fala yuqsadu bihi taklifu aw takhiru, maka tidak dimaksud ditujukan dengannya oleh orang mukallaf, maka tidak ditujukan dengannya pembebanan atau pilihan. Wa inna ma yuqsadu bihi, hanya saja ditujukan dengan hukum wad'i irtibatu amrin bi akhara, mengaitkan suatu perkara dengan perkara lain. Ja'alihi sababan, dengan menjadikannya sebagai sebab, au syartan lahu, atau syarat, au mani'an minhu, atau sebagai penghalang. Atani al-mafhumu min talabil fi'li aw al-kaf anhu. Yang kedua, yang dipahami dari menuntut suatu perbuatan atau menahan diri dari mengerjakan perbuatan tersebut, aw takhdiri bainal amrayni, atau pilihan di antara dua perkara, fil hukmi taklifi, dalam hukum taklifi, annahu la budda min ayyakuna maqduran lil mukallafi, bahwasanya perbuatan tersebut tidak boleh tidak harus ada dia dimampuin bagi orang mukallaf. Wa fil istita'ati, dan dalam kemampuan ayat alahu aw yakuffa anhu, atau mengerjakannya. Wa fil istita'ati, dalam kemampuan agar mengerjakannya atau menahan diri dari mengerjakannya. Hatta yata'adda imtithalu, sehingga mengerjakan ketaatan. Amal hukmul wad'i faqad yakunu maqduran lil mukallafi, adapun hukum wad'i terkadang ia
dimampui oleh orang mukallaf, wa qad yakunu maqduran lahu, dan terkadang tidak dimampui bagi mukallaf, kama taqaddama sebagaimana yang telah lalu. Wa kama fil amthal taliyati, dan sebagaimana pada contoh-contoh berikut, fahunaka sababun maqdurun lil mukallafi, maka di sana ada sebab yang dimampui bagi mukallaf, kasya fil uqudi wa tasarrufati, seperti lafaz-lafaz akad dan tindakan hukum, wartikabil jaraimi, dan mengerjakan kriminal. Fa inna siyagha sababun litarattubi ahkamiha, karena bahwasanya lafaz-lafaz tersebut itu sebab bagi tersusunnya hukum-hukum. Wa jaraimu sababun listihqaqi uqubatiha, dan perbuatan kriminal itu sebab untuk mendapatkan hukumannya. Wa ghairu maqduri, adapun selain kemampuan lil mukallafi bagi orang mukallaf, kalau qarabati, seperti hubungan kerabat, sababun litirfi, sebab untuk mewarisi, wal irtu sababun lil milki, dan mewarisi sebab untuk memiliki, wadulu syamsi, dan condongnya matahari, ay zawali fi muntasofin nahari, yakni tergelincirnya di tengah siang. Sababun, menjadi sebab diwujubi sholat, untuk kewajiban sholat. Wa huma ghairu maqdurani lil mukallafi, dan keduanya bukanlah sesuatu yang dapat dimampui oleh orang mukallaf. Wa syaratul maqduru lil mukallafi, adapun syarat yang dimampui bagi orang mukallaf, ihdaru syahidaini fi aqdi zawaj, hadir dua saksi dalam akad pernikahan. Wa taharatu syartun li sihhatis shalah, dan kesucian syarat untuk sahnya salat. Wa ghairu maqduri lil mukallaf, dan hal lain yang tidak dimampui orang mukallaf, bulughul hulumi syartun li intihail wilayati 'ala nafsi, mimpi basah syarat bagi berakhirnya perwalian atas diri seseorang. Wa bulughu rusydi syartun li hafazi tasarrufati, dan mencapai kedewasaan syarat sahnya melakukan tindakan hukum. Wa huma ghairu maqdurani lil mukallaf, dan keduanya bukanlah hal yang dimampui oleh orang mukallaf. Wal mani wal maqduru lil mukallaf, adapun penghalang yang di dalam kemampuan orang mukallaf, qatlul warithi muwarrithahu, pembunuhan pewaris akan orang yang mewariskannya. Wa ghairu maqduri lil mukallafi, dan selain yang dimampui oleh orang mukallaf, al-buwatu, sebab hubungan anak bapak. Fa innaha tamna'u qisasa bi qatlil walidi waladahu, karena bahwasanya hubungan ubuah mencegah qisas, sebab pembunuhan ayah terhadap anaknya, ila jumhur, menurut ulama jumhur. Wa qaulun Musa lahu warithan, dan keadaan orang yang menerima wasiat sebagai ahli waris. Wa huma ghairu maqdurani lil mukallafi, dan keduanya bukanlah hal yang dimampui oleh orang mukallaf. Asal itu yang ketiga, la yata'allaqul hukmu ta'liqu illa bil mukallafi, tidak berlaku hukum taklif kecuali terhadap orang yang mukallaf. Wa amma hukmul wada'iyyu fa innahu yata'allaqu bil insan, dan bahwasanya hukum dan adapun hukum wada'i, bahwasanya dia berlaku terhadap seluruh manusia. Sababun akan mukallafan, sama halnya dia itu manusia orang mukallaf, ataupun amguirohu, ataupun selain mukallaf, kaswabi wal majnuni, seperti anak bayi dan orang gila. Fa innahu yathbutu fi haqqihima al-hukmul wada'iyyu, karena bahwasanya hukum wada'i berlaku pada hak keduanya hukum wada'i. Kasih hakil bayi sobi, seperti sahnya jual beli bagi anak kecil.
Wadhamani Mudzafatihima, dan tanggung jawab sebab kerusakan keduanya. Wadhubu tidaini fi dimatiha, dan tetap hutang dalam tanggungan keduanya. Anwa'ul hukmi, macam-macam hukum, dan qasimu kulun minal hukmi taklifi dan hukmi wada'i ila anwa'in. Terbagi setiap daripada hukum taklif dan hukum wada'i pada beberapa macam. Anwa'ul hukmi taklifi, macam-macam hukum taklifi, dan qasimu hukum taklifi ila anwa'in khamsatin. Terbagi hukum taklif kepada macam-macam yang 5. Dan atola balfi'li ingkana jazman wa huwa ijabu. Karena bahwasanya tuntutan mengerjakan jika dia itu wajib, maka dia wajib. Wa ingkana ghairu jazimin fa huwa nadbu. Dan jika seandainya tuntutan tersebut enggak wajib, maka dia sunnah. Wa qala bil kafi 'ala fi'li, dan menahan, dan tuntutan menahan diri dari mengerjakan ingkana jaziman, jika dia wajib, bahwa tahrimu, maka dia haram. Wa in kana ghairu jazimin fa huwa karahatu. Dan jika ada dia enggak wajib, maka dia makruh. Wa in kana khitabu ala wajhi takhir fa huwa ibahatu. Dan jika perintah yang disampaikan atas cara pilihan, maka dia mubah. Wa taqulul umurul makruhu duha atau tarkuha atau takhyiru fiha. Dan ada perkara-perkara yang dituntut mengerjakannya atau meninggalkannya, atau pilihan dalam tuntutan tersebut. Khamsata anwa'in, itu ada 5 macam. Wa yakunu fi'lul matlubu iqabuhu ismaini. Ada tuntut mengerjakan dan tuntut laksananya, itu ada 2 macam. Al-wajibah wal mandubah, wajib dan sunnah. Wal matlubu tarkuhu ismaini, dan tuntutan meninggalkannya ada 2 macam. Al-harama wal makruh, yaitu haram dan makruh. Wal fi'lul mukhayyaru fihi, dan mengerjakan yang diberi pilihan padanya. Bainal fi'li wa tarki, yang akan mengerjakan dan meninggalkan. Wa qismun wahid, itu macam yang satu. Wa huwa mubah, yaitu mubah. Wajib, adapun wajib, ta'rifuhu aksamuhu ahkamuhu. Cukup. Ya, baik. Ini al-farqu bainal hukmi at-takhlifi wal hukmi al-wad'i. Perbedaan hukum at-takhlifi dan hukum al-wad'i. Sebelumnya saya ulas kembali. Jadi aqsamul hukmi umuman, macam-macam hukum secara umum itu ada 3 macam. Ada yang namanya hukmun akliyun, hukum secara akal. Ada spidole. Jadi secara umum aqsamul hukm, ya umuman ada hukmun akliyun, ada hukmun adiyun, ada hukmun syar'i. Ini secara hukum, secara umum. Hukmun akliyun, hukmun adiyun, dan hukmun syar'iyun. Secara umum. Yang ini yang kita bahas adalah hukmun syar'i. Apa itu hukum akliyun? Hukum akli itu hukum yang secara akal. Ya seperti satu itu bagian dari 2, ya. Setengah bagian dari 1. Ya. Jelas 2 itu lebih banyak daripada 1. Itu secara akal orang udah paham. Ya setengah, ya itu separuh jadi 1. Itu namanya hukmun akliyun.
Ada hukmun adiyun, ya, secara adat, ya, secara kebiasaan. Ya, biasanya al-ma'u murwin, ya, air itu menyegarkan, rawa, ya, royan, rawa, yarwi. Murwin itu menyegarkan, air itu menyegarkan. Itu secara adat, biasanya begitu. Tapi bisa juga ada suatu saat air tidak menyegarkan. Ya. Tapi biasanya air itu menyegarkan. Ya. Atau air itu biasanya menghilangkan haus. Gitu. Tapi ada juga air ya tidak menghilangkan haus. Kita lagi haus nih, minum air laut misalnya. Kira-kira hilang nggak hausnya? Hah? Nggak hilang, tambah haus kan begitu. Ya, memang air biasanya menghilangkan haus gitu. Ya, biasanya. Ya, lagi haus minum es kan enak banget ya. Gitu. Menghilangkan haus. Ya enggak juga, haus lagi. Minum es, pengen lagi enggak hilang hausnya. Ya. Atau biasanya apa namanya? Ada tuh namanya kalau di sini disebut namanya zaitul khirwa. Zaitul khirwa itu ya buah jarak. Apa namanya, minyak jarak. Khirwa itu jarak. Ya, mushilun, membuat orang itu menjadi mentret. Mushil ishal. Ya, mushil. Zaitul khirwa. Itu khirwa itu artinya jarak. Buah jarak, tahu kan buah jarak? Ya, tahu gak buah jarak? Getah jarak, kalau orang Sariawan tuh pakai getah jarak, tahu gak? Wan? Hah? Itu bukan orang Betawi ya? Ya, apa tahu gak? Tahu kan? Iya, kalau yang cocol yang sepet tuh, kan ada buahnya tuh. Itu coba makan dah. Bisa mentret itu. Katanya begitu. Ya, itu biasanya. Tapi ada juga orang yang makan nggak mentret. Itu kan biasanya. Itu namanya hukum adi namanya. Jadi ada akli, ada adi. Ini yang kita bahas adalah hukmun syar'i, hukum syara'. Ya. Yang kita bahas nih, yang sedang kita bahas adalah hukum syara'. Nah, hukum syara' itu dibagi dua. Yang sudah kita bahas kemarin tuh. Ada taklifi, ada taklif, ada wada'i. Ya. Ya, ada taklifi, ada wada'i. Ya. Masih ingat gak? Ya. Apa itu apa namanya taklifi? Apa itu wada'i? Masih ingat gak? Hah? Apa definisinya di situ? Ya. Taklifi, definisinya apa? Al-hukmu asy-syar'i, ya. Ya, apa namanya? Yang taklifi, apa definisinya? Sebelum itu sebelum taklifi dan wad'i. Sekarang definisi hukum syar'i. Ya. Definisinya apa? Hukum syar'i. Itu kan tadi akli, ada adi, ada syar'i. Sekarang syar'i itu kan tadi saya bilang ada dua, ada taklifi, ada wad'i. Sekarang syar'i dulu dah apa? Syar'i apa itu syar'i? Hukum syar'i. Apa Puan? Ada definisi enggak? Di situ apa definisi? Baca. Ya, itu namanya hukum syar'i. Khitabullah, ya. Apa namanya? Ya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pekerjaan orang-orang mukallaf. Itu inda al-usuliyin. Sekarang inda al-fuqaha. Ya. Ada inda al-usuliyin, ada inda al-fuqaha. Ada enggak? Baca. Ya, asarnya dia. Artinya pengaruhnya, bekasnya. Ya, sebenarnya nggak begitu jauh beda, ya. Ada di situ hukum syar'i itu ya ada mengandung apa namanya, ada tuntutan, ada pilihan, ya. Itu apa namanya, ada al-wada'i, ya. Jadi apa namanya, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus shalah, itu kan tuntutan, ya. Fankihu ma qaba lakum minan nisa, itu perintah atau pilihan, ya. Jadi ayat-ayat itu ada mengandung pilihan, ada mengandung apa namanya, tuntutan untuk dikerjakan,
nggak semuanya itu tuntutan, ada juga yang mengandung pilihan, ada juga mengandung ya sunnah. Nggak semuanya fi'il amr itu di dalam kitabullah itu semua perintah yang harus kita lakukan. Ya itu tadi apa namanya, contoh seperti fankihu ma qaba lakum minan nisa. Ya ini anjuran, maaf, apa namanya, pilihan, ya bukan perintah. Itu bukan perintah. Untuk kalau dibilang perintah berarti kan orang harus nikah. Fankihu masna wa sulasa wa ruba. Ya berarti harus nikah 2, 3, 4. Nah, tapi ini ya pilihan gitu. Bukan apa namanya, bukan sebuah kewajiban. Nah, itu hukum syar'i. Nah, kemudian hukum syar'i itu ada dua. Terbagi lagi hukum syar'i. Ada hukum taklifi, ada hukum al-wad'i. Pokoknya tinggutin aja deh. Macam-macam hukum ada 3 macam. Ada akli, ada adi, ada syar'i. Nah, syar'i ini kitabullah al-muta'allaq bi af'al mukallafin. Ya. Yang menunjukkan al-iqtida, awit takhir, awil wad'i. Kemudian hukum syar'i terbagi lagi menjadi 2. Ada taklifi, ada al-wad'i. Itu. Nah, itu yang barusan dibaca itu oleh Afwan. Ya, perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Ya. Nah, hukum taklifi itu secara umum dia yang menunjukkan al-ijab, wajib. Wa aqimus sholata wa atuz zakah. Ya, kerjakan salat, tegakkan salat dan tunaikan zakat. Ini al-wajib, ijab, menunjukkan kewajiban. Ada at-tahrim, wala taqrabuz zina, itu contohnya itu. Jadi apa namanya, hukum taklifi itu ya dia ada 5. Ada wajib, ijab, ada tahrim, wala taqrabuz zina. An-nadab, idza nadaitum idza tadayantum bidaini ila ajal musamma faktubu. Ini an-nadab, sunnah. Idza tadayantum bidaini ila ajal musamma faktubu. Nah, ini kan fi'il amar, tapi menunjukkan an-nadab, sunnah. Ya, jadi orang kalau transaksi hutang piutang disunahkan untuk catat gitu. Ini sunnah, bukan wajib, sunnah. Ya, banyak orang hutang piutang nggak pakai apa namanya, tanpa tulis menulis, tanpa artinya hitam di atas putih, gitu kan? Apa yang terjadi setelah itu? Nah, ngaku dia minjem. Nah, coba kayak kalau itu tulis, menjalankan perintah Allah. Faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Nah, dan seterusnya. Itu dalam surat ya apa namanya, Al-Baqarah ya. Idza tadayantum bidainin. Juz apa namanya, juz 2. Al-karaha wa talabu tarki ghairi jazim. Nah, kemudian makruh ya. Ini sini contohnya, ini bukan ayat. Karena Rasulullah yaqra'u naum qabla isya wa yaqra'ul hadis ba'daha. Rasulullah membenci tidur sebelum isya. Artinya sebelum sholat isya, dia belum sholat isya tapi udah tidur. Ya, belum mengerjakan sholat isya udah tidur, makruh hukumnya. Habis maghrib sholat kemudian tidur, jangan. Ya, tungguin maghrib dulu. Kecuali kalau orang melakukan jamak takdim. Ya, habis isya, maghrib, isya dikerjakan, dia tidur, ya itu silakan. Ya, dia berarti udah sholat isya. Ini maksudnya adalah makruh, dimakruhkan apa namanya, tidur setelah sholat, tidur sebelum sholat isya. Sebelum isya maksudnya sebelum mengerjakan sholat isya. Sama juga sholat tahajud. Habis isya maksudnya habis mengerjakan sholat isya. Misalnya itu jamak takdim nih. Ya, jamak takdim sholat maghrib isya, ya kan? Kemudian maaf, bukan sholat, bukan tahajud, sholat witir. Itu habis sholat maghrib dan sholat isya, gitu kan? Gitu. Isya udah kan? Itu sholat witir, udah isya belum? Udah isya belum? Belum. Makanya itu jamak takdim. Boleh gak sholat witir? Hah? Boleh gak, Pak? Ya boleh kan, artinya sholat witir itu dikerjakan setelah isya, maksudnya setelah mengerjakan sholat isya, bukan waktu isya. Gitu. Nah, sama nih, dimakruhkan tidur apa namanya, sebelum isya, maksudnya sebelum mengerjakan sholat isya. Gitu. Jadi habis maghrib ente tidur, padahal
belum sholat isya. Tapi kalau itu udah sholat isya, jamaah takdim misalnya, ya itu boleh-boleh aja gitu. Dan juga dimakruhkan ngobrol habis sholat isya. Kenapa dimakruhkan? Bikin orang kesiangan jadinya, begadang, ya, maksudnya begadang. Ya makanya kalau tahlilan, maulid ya jangan sampai terlalu larut malam lah, gitu ya. Itu. Ya jam 11 rapi deh. Itu. Ya. Jadi kalau larut malam ada orang maulid sampai jam 1, jam 2 baru selesai. Akhirnya subuhnya kesiangan. Kira-kira Nabi girang apa marah? Hah? Girang apa marah? Ya. Ya Nabi senang umatnya mengadakan peringatan maulid, kerja selamat, tapi mengerjakan sesuatu yang mubah, tapi akhirnya yang wajib. Ya ini kan perintah Nabi, ajaran Nabi, ya jaga sholat 5 waktu pada waktunya. Malah dia gak kerjain sholat isyanya, sholat subuhnya kesiangan. Ya Nabi marah, gitu ya. Jangan sampai begitu. Ya isya jam 11 selesai. Jangan sampai dulu larut malam. Kemudian yang kelima al-ibahah, dibolehkan, ya. Uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Ini ayat menunjukkan al-ibahah, ya. Al-ibahah, fankihu ma tawal, itu menunjukkan al-ibahah, ya. Bukan wajib. Ar-rafatsu ila nisaikum. Uhilla lakum lailatas siyami ar-rafatsu uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Ya uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan untuk ar-rafas. Rafas itu artinya ya al-jima', ya, pada bulan ya Ramadan pada malam hari. Nah, itu hukum taklifi. Ya. Nah, kalau hukum wadai ada berapa? Hukum wadai ada 7. Apa aja bukan 7? Ya. Kalau diringkas, ya, itu di sini diringkas nih. Qaulu ta'ala idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya ini ayat ini ya menunjukkan apa? Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Menunjukkan sebagai faghsilu idza qumtum ila sholati faghsilu. Ini apa namanya? Syabab apa syarat? Syarat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Sabab syarat. Itu apa contoh ayatnya? Yang sabab. Ada enggak? Ya. Jadi sebab mau sholat maka wudu. Kalau nggak mau sholat ya boleh nggak wudu. Idza qumtum, apabila mau sholat. Ini digunakan kalau idza fil madhi ada kemasukan idza, itu maksudnya menunjukkan bukan telah dikerjakan. Itu menunjukkan apabila mau. Idza qumtum, ya. Ini perlu diperhatikan di dalam ilmu nahwu ya. Ya, qumtum kan fil madhi itu ya. Nah, ini kemasukan idza ya. Idza qumtum artinya mau, apabila mau sholat. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Jadi menunjukkan apa? Sebab apa syarat? Sabab ya. Dalil adalah sababiyah, menunjukkan sebab mau sholat maka wajib wudu. Ini hukum wadai. Ya. Contoh lain, la yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Ya. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Apa ini? Sabab syarat apa mani? La yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Ya. Jadi menunjukkan dalun ala syartiyah, menunjukkan terhadap syarat.
Jadi syaratnya sholat itu adalah suci. Itu syarat sholat itu adalah suci. Kalau mau sholat wudu, sebab dia mau sholat wudu, begitu. Itu sababiyah. Sebab mau sholat wudu. Ya. Nah, jadi kesucian itu merupakan syarat buat sholat. Mana ada puyeng juga ya. Ya. Jadi dalil adalah sababiyah, dalil adalah syaratiyah. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ya, kita tinggal baca doang kan, asal paham aja bacanya. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum. Ini ayat ini menunjukkan, kata ulama usul fiqh, ini maksudnya adalah dalil ala sababiyah. Mau sholat maka ya berwudu. Nah, ini menunjukkan berarti ayat ini adalah dalil ala sababiyah. Kalau mau sholat, sebab mau sholat maka wudu, gitu. Nah, coba dicerna, ya dipahami. Jadi kalau mau sholat, ya wudu. Jadi kan sebab. Ya sebab mau sholat maka wajib wudu. Ya sebab mau sholat maka wajib wudu. Ya. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ya. Jadi supaya sholat kita diterima, apa syaratnya? Begitu. Supaya sholat kita diterima harus, ya syarat apa? Bersuci. Itu syaratnya. Ya. Supaya sholat kita diterima, maka bersuci. Gitu. Memang harus dipahami secara halus begitu. La yaqbalullahu sholatan bighairi tahurin. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Ya, supaya sholat kita diterima, maka syaratnya bersuci. Kita mau diterima sholatnya, mau tahu gak syaratnya? Nah, gitu, kan begitu. Apa syaratnya? Bersuci. Gitu. Jadi kalau mau sholat supaya diterima, syaratnya bersuci. Ada mau sholat, itu mau sholat. Ya mau sholat wudu, gitu. Idza qumtum ila sholati faghsilu wujuh, kan mau sholat, ya wudu dulu, begitu. Itu sababiyah namanya. Dalun alas sababiyah. Ya. Qaulu ta'ala, qaulu alaihi salatu wassalam, laisa liqatilin miras. Tidak ada bagi pembunuh itu bagian warisan. Ya. Jadi pembunuh tidak mendapatkan warisan. Laisa biqatilin mirasun. Ya, pembunuh tidak mendapatkan warisan. Ini al-hukmul wad'i. Dalun alal mani'iyah. Ya, ini menunjukkan terhadap ya al-mani'iyah. Ya, itu. Ai ja'ala syari' qatl waris. Ya, murithahu mani'an lil waris al-qatil bil irs. Ya, jadi agama ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ya qatl waris, ya pembunuhan si waris, murithahu, ya akan yang mewarisi. Siapa itu mewarisi? Siapanya? Waris, orang yang menerima warisan. Muris siapa? Si mayit. Ya. Jala syari qatlal warisi. Allah menjadikan ya qatlal waris, pembunuhannya si waris, ahli waris, anak. Ya waris jadi anak. Ya nggak anak juga sih, ahli waris kan macam-macam. Ya biasanya dominan biasanya anak ya. Anak. Murithahu. Siapa? Bapaknya, orang tuanya. Biasanya kan anak itu dapat warisan dari bapaknya. Mani'an, itu tercegah ya. Lil warithil qatil, bagi ahli waris yang membunuh, minal irsi, dari warisan. Ini jadi hadis ini menunjukkan yakni ya darun alal mani'iyah. Jadi menunjukkan terhadap al-mani'iyah, terhadap ya pencegahan ya dengan sebab ya pembunuhan itu, maka ya hukum wad'inya itu katakan dia terlarang, tercegah untuk mendapatkan warisan. Nah, ini secara umum ya. Jadi hukum taklifi ada ijab, ada tahrim, ada nadab, ada al-karahah, ada al-ibahah. Nah, al-wad'i ya, ada apa namanya? Ada sabab, ada syarat, ada mani. Itu yang secara umumnya ya, secara umumnya ya. Ya. Jadi kita ingetin aja bagian hukum
ya ada 3. Ya, yang ketiga hukum syar'i ya terbagi menjadi 2. Ya, ada taklifi, ada wadai. Kemudian taklifi dibagi lagi. Ada berapa, Pan? Taklifi ada 5. Nah, kemudian al-wad itu ada secara umum, ada ya, ada mani, ada sabab, ada syarat. Hunaka farqun bal qismaini min wujuhin salasatin. Perbedaan antara hukum syar'i dan perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i. Al-awwalu yuqsadu bil hukmi taklifi talabul fi'li bil mukallafi au kafuhu anhu au takhyiruhu bainal fi'li wa tarki. Jadi secara umum ya, perbedaan hukum taklifi dan hukum wad'i, yuqsadu bil hukmi taklifi, yang dimaksud dengan hukum taklifi talabul fi'li bil mukallafi, ya, menuntut untuk mengerjakan dari si mukallaf. Mukallaf ini orang yang balik, ya, tanda balik, laki perempuan udah paham ya. Au kafuhu, atau menahannya, dia tidak mengerjakannya, ya. Wala taqrabuz zina, menahan, jangan dekati zina. Au takhyiruhu, atau pilihan, bainal fi'li wa tarki, antara mengerjakan dan meninggalkan. Itu hukum taklifi. Itu tadi ijab, tahrim atau hurma, nadab, karoha, dan apa satu lagi? Al-ibahah, ya. Ammal hukmul wad'i, adapun hukum wad'i, fala yuqsadu bi at-taqlib aw at-takhyir. Nah, adapun hukum wad'i, ya, itu tidak dimaksud dengannya taklif atau takhyir. Enggak ada maksudnya itu taklif atau takhyir untuk dibebani atau untuk pilihan. Wa inna wa yuqsadu bihi irtibatu amirin bi akhar. Maaf, irtibatu amrin. Wa inna ma yuqsadu bihi irtibatu amrin bi akhar, bija'alihi sababan lahu aw syartan lahu aw mani'an minhu. Hanya saja dimaksud dengan hukum wad'i, ya, jadi hubungan perkara dengan yang lainnya dengan menjadikan sebagai sebab, syarat atau mani. Gitu. Hukum wad'i. Ya, jadi taklifi ada 5 macam. Wad'i ini nggak ada hukumannya, nggak ada hubungannya dengan ya masalah haram, ya wajib, ya apa namanya, wajib, haram, sunnah, nadab, ya makruh atau ibah, nggak ada hubungannya. Tapi dia berhubungan dengan apa namanya, mengenai tentang sebabnya, syaratnya atau mani. Asani, yang pertama itu perbedaan pertama antara hukum syar'i dengan hukum taklifi dan wad'i. Al-mafhum min al-talabil fi'li aw al-kafi anhu aw at-takhyir bil amrayni fil hukm at-taklifi annahu la budda min an yakuna maqduran lil mukallafi wa fil istita'ati an yaf'alahu aw an yakufa anhu hatta yata'atta al-imtithal. Ya. Yang dipahami min talabil fi'li, dari mengerjakan pekerjaan, dari tuntutan mengerjakan, awil kafi anhu, atau menahannya, dia tidak mengerjakan, awit takhir bil amrai, atau pilihan kerjakan atau meninggalkan, fil hukmi taklifi, dan hukum taklifi, annahu la budda, ini mau tidak mau harus, an yakuna maqdurul mukallafi, ini apa namanya, dapat dikuasai bagi si mukallaf, wa fil istita'ati an yaf'alahu, dan kemampuan dia untuk mengerjakannya, au yakufa anhu hatta yata'attal imtithal, ya, ya, dia mengerjakannya atau menahannya sehingga dia mampu untuk ya merealisasikannya, ya ta'attal imtithala, ya, ya menjalankannya, ya menjalankan, mengerjakan atau meninggalkannya. Ammal hukmul wad'i faqad yakunu maqdurul mukallaf wa qad la yakunu maqdurun lahu kama taqaddama. Adapun hukum wad'i, nah ini, jadi kalau hukum taklifi dia pasti maqduran lil mukallaf, ya, mampu mengerjakan, mampu meninggalkan, ya, apa namanya, sehingga dia mampu merealisasikan hal tersebut.
Itu mukallaf namanya. Aqimus salat wa aqimus salata wa atu zakat. Tegakkan salat. Tegakkan salat, tunaikan zakat. Ini kan mukallaf, dia mampu nih. Ya. Mampu untuk mengerjakannya. Ya, makdur untuk mengerjakannya. Nah, adapun hukum wad'i faqad yakunu maqduran mukallaf wa qad yakun la yakunu maqdur lahu. Terkadang dia mampu, terkadang tidak mampu. Wa kama fil amsilati taliyah. Ya, sebagai contohnya, fahunaka sababun maqdurul mukallaf kasiyagil uqud wa tasarrufat wa irtikabil jara'ib. Ya, seperti sebab yang dia mampu tuh bagi si mukallaf seperti sigot-sigot akad. Itu kan mampu. Ya. Ya. Wa tasarrufat, ya, untuk mendayagunakan, wa irtikabil jara'ib, dalam melakukan perbuatan dosa. Fa inna siyagha sababun litarattubi ahkamiha. Ini sigot ini adalah sebagai sebab untuk, ya, tersusunnya atau terrealisasinya hukum-hukum tersebut. Akad. Ya, sebab orang kalau mau nikah harus akad, kan gitu. Ada sigotnya. Ya, ankahtuka wa zawajtu qabiltu. Ya, jual beli ada akadnya. Ya, saya jual, ya, saya beli, begitu. Itu kan akad makdur. Itu siapa namanya? Mukallaf tuh makdur, mampu dia untuk melakukannya. Ini sebabnya. Wal jaraim sababun listiqaqi uqubatiha, dan dosa itu sebagai sebab berhaknya dia mendapatkan hukuman. Nah, ya, karena dia mabok, ya kena hukuman. Karena dia berzina, kena hukuman. Itu makdur. Ada juga wa ghairu maqduril mukallaf kal qarabati sababul irsi. Ada yang dia nggak mampu. Apa itu? Kal qarabah sababul irsi, kerabat itu sebagai sebab untuk mendapatkan warisan. Jadi ada sebab dia mampu untuk melakukannya, ada sebab dia tidak mampu melakukannya. Aqimus shalah, ya, apa nanti ayatnya? Wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ya, apabila mau salat kerjakan. Apabila kalian mau salat maka berwudu. Ini kan sebab. Sebab mau salat maka wajib wudu. Makdur apa ghair makdur? Mukallafnya. Makdur, dia mampu. Ya, ente nih kalau mau salat wudu mampu enggak? Ya kerja. Nah, ini sebab namanya makdur. Ada ghair makdur. Ya, dia enggak mampu. Seperti, ya, di sini contohnya bagi apa namanya warisan dicontohkan di sini sebagai sabab lil mani. Ya, maaf, sabab sebagai mendapatkan apa namanya qoroba itu sebagai sebab mendapatkan warisan. Di sini dicontohkan. Ya, qoroba itu sebab mendapatkan warisan. Siapa orang yang bisa dia menjadi kerabat? Mampu orang. Saya ini pengen menjadi kerabat dia. Bisa nggak? Nggak bisa. Dari mana kerabat? Ya Allah yang menciptakannya. Ini, jadi qarobah ini sababun, ya, apa namanya, qarobahnya sababun, apa namanya? Ya, sababun ghair makdur, ya. Enggak, maksudnya dia sabab untuk mendapatkan warisan, gitu ya. Sabab untuk mendapatkan, sababun lil irsi, sabab mendapatkan, ya, warisan lil irsi, ya. Ya, ini sabab bukan sabab ghair makdur, gitu. Wal irsu sababun lil milki. Ya, warisan itu sebagai sebab, ya, kepemilikan. Wa dulukus syamsi. Ya. Juga tergelincir matahari. Ya, ay azwal fi muntasaf nahar. Siapa yang mampu? Dengan sebab tergelincirnya matahari, sudah tergelincir maka masuk waktu zuhur. Siapa yang mampu? Wah, belum tergelincir kita geser nih. Emang enggak ada yang mampu. Ini kan ghair makdur. Nah, jadi sebabnya tergelincir maka wajib sholat. Ini namanya dikatakan hukmul wad'i ghairu makdur. Gitu. Jadi hukmul wad'i itu ada makdur, ada ghairu makdur. Ya. Ya. La yaqbalullaha sholatan bi ghairi tahuri. Allah tidak menerima sholat tanpa bersuci. Makdur ghairu makdur. Makdur. Mampu kita melakukannya, gitu. La yarisul qatil, ya. Laisa lil qatil apa bunyi ajiznya? Ya. La yarisu
Apa bunyi hadisnya? Ya la yarisul qatil, si waris tidak mendapatkan warisan gitu ya. Nah, itu makdur ghair makdur. Sebab membunuh, ya, sebab membunuh al-qatlu itu kan sebagai mani mendapatkan warisan. Makdur ghair makdur. Ya, itu kan dal alal mani'iyah, ya, menunjukkan atau terjaga tidak mendapat warisan. Itu makdur. Sebab dia bisa nggak membunuh begitu. Ya, dia bisa tidak membunuh supaya mendapatkan warisan. Kalau ingin mendapatkan warisan jangan bunuh begitu. Ya, jangan bunuh. Nah, sedikit ada cerita begini. Jadi ada orang pernah terjadi. Ini mungkin saya pernah sampaikan. Jadi ada seorang dia bawa orang tuanya. Ya, kemudian tabrakan, itu kan, meninggal. Ya. Nah, jadi sebagian ulama di situ fatwakan ini anak tidak mendapatkan warisan. Kenapa? Sebab dia nih orang tuanya meninggal, gitu. Dia meninggal. Padahal pada saat ditabrakan ini dia makdur gak makdur? Waktu tabrakannya, ya. Ya, harusnya diteliti dulu tuh maktur gak maktur, siapa mau tabrakan kan begitu, harusnya begitu ya. Kecuali kalau memang ya naik ngebut, ini anak mau naik kalau mobil naik ngebut dia ya, orang tuanya diajak standing ya, misalnya ya. Nah, berarti memang dia pengen bunuh babanya gitu, itu namanya baru katakan dia makdur. Tapi kalau namanya biasa lagi jalan biasa begitu ya, tahu-tahu ada mobil di depan, kan ghairu makdur. Betul nggak? Udah di depan ya tabrak. Yang meninggal udah biasa kan begitu kalau tabrakan. Yang meninggal siapa? Penumpang. Kenapa penumpang meninggal? Yang nyetir enggak? Gua penumpang kan nggak tahu dia, pokoknya anteng aja. Tahu-tahu kejeblok. Iya, dipikir anteng-anteng aja padahal dia mau tabrakan, ya. Dia tahu aja pas udah tabrakan. Kalau yang nyetir kan udah siap-siap nih. Terus kalau mobil tabrak, ya gue lompat atau gimana begitu ya. Gitu. Ya, jadi sababun liwujud shalah huma ghairu maqduraini lil mukallaf. Ini jadi apa namanya? Dulu syams ya. Apa namanya? Itu ghairu maqdur. Ya, juga termasuk qarabah ghairu maqdur. Orang yang menjadi kerabat nggak bisa. Ya, walaupun bagaimana caranya gitu, saya ingin menjadi kerabat dia, nggak bisa. Walaupun diangkat begitu, ini saya menjadi anak-anaknya, ya nggak bisa. Walaupun dirubah juga misalnya, ya apa nih kartu keluarganya, tetap nggak bisa. Ya bukan kerabat, itu korban namanya ghairu maqdur. Emang syarat mendapat warisan itu korobah, ada hubungan kerabat, gitu. Kalau nggak ada hubungan kerabat, ya nggak dapat warisan. Oh gimana caranya nggak dapat warisan? Ini kita bicara warisan ya. Kalau bicara hibah nanti lain lagi, atau wasiat, gitu. Ada kan anak angkat, ya. Kadang-kala anak bener kagak ngurusin, yang ngurusin malah anak angkat yang ngurusin, itu. Ya anak angkat ya nggak dapat warisan, tapi mendapatkan ya hibah atau dapat wasiat dari ya orang tua angkatnya, itu. Karena memang luar biasa kebaikannya begitu. Ya. Wa syartul maqdurul mukallaf ihdaru syahidaini fi aqdi zawaj. Syarat yang ya dapat dikuasai bagi si mukallaf, ihdaru syahidaini fi aqdi zawaj, seperti menghadirkan dua saksi dalam akad pernikahan. Ya, nikah harus menghadirkan dua saksi. Bisa nggak? Ya, makdur gak makdur jadi saksi. Ya, cuman orang mau berzina aja nggak mampu. Ya, susah banget nyari saksi gitu. Ya, karena aja ente bilang aja ente mau nikah mut'ah ya, nggak pakai saksi gitu. Ya. Wa taharatu syartun li sihhatis shalah. Taharah sebagai syarat untuk sahnya salat. Makdur ghair makdur? Makdur. Ya, wa ghairu makdurul mukallaf bulughul hulm. Syartul intihai wilayah 'ala nafs, ya. Ya, balik. Ya, itu sebagai syarat apa namanya? Ya, penghabisannya menjadi apa namanya? Perwalian atas diri. Wa bulughul syahrun nafazit tasarrufat, ya apa namanya? Cerdas. Sampai cerdas itu syarat untuk di apa namanya?
dibolehkannya untuk mendaya gunakan. Jadi kalau orang yang orang yang belum balik, dia tidak bisa menjadi wali. Saya paksakan saya mau balik, ya nggak bisa, emang belum waktunya. Masih 10 tahun laki-laki pengen balik gitu. Atau perempuan, ya laki-laki dah, kalau wilayah masalah perwalian, dia belum balik, ya tungguin ntar sampai ya 14 tahun biasanya, atau 13 tahun dia baru mimpi gitu. Ini kan ghairu makdur. Siapa yang bisa ngadain? Maksain supaya dewasa. Saya pengen dewasa ini gitu. Nggak bisa. Ya, jadi orang ya ada waktunya. Ya, jadi nggak bisa belaga dewasa. Ya, belaga dewasa nggak bisa gitu. Ya, kecerdasan. Siapa yang menciptakan? Nggak bisa dia. Allah yang menciptakan. Nah, ini sebagai syarat untuk mendaya gunakan orang hartanya. Nah, itu sebagai syarat. Nah, ini ghairu makdur. Wa huma ghairu makdurainil mukallaf. Wal mani makdurul mukallaf. Contoh makdur yang mani yang yang mampu bagi si mukallaf. Qatlul waris murisahu, pembunuhan si ahli waris terhadap yang mewariskan, ini orang tuanya. Ya atau siapa aja, ya si mayit maksudnya. Wa ghal makdurul mukallaf al ubuwah. Fa inna tamul qisas bi qatlil walid waladahu inda jumhur. Hubungan kebapaan itu kan mencegah qisas, ya, dengan membunuhnya orang tua terhadap anaknya. Orang tua bunuh anak, gak wajib dikisos, gak wajib kisos gitu. Ini kan mani makdur, ya. Wa qaul musi lahu warisan, wa qaul musa lahu warisan, ya. Adanya orang yang memberikan wasiat itu menjadi ahli waris, ya, mendapatkan warisan, pesan. Ini maksudnya warisan ini bukan dia menjadi jangan dipahami ahli waris itu mendapatkan wasiat lagi, bukan. Artinya begini, orang wasiat, ya seperti anak angkat, saya wasiat, bagi dia warisan, bagi dia bagian. Nah, ini dia menjadikan dia menjadi ahli waris atau bagian warisan, itu namanya makdur. Ya, bisa dengan diucapkan oleh si yang berikan al-wasi, yang berikan wasiat. Itu makdur. Gitu. Ya, orangnya namanya musalahu, yang diberikan wasiat, warisan. Kalau ahli waris boleh nggak mendapatkan wasiat? Kenapa nggak dapat wasiat? Sudah dapat warisan. Ya. Kok tahu, Bang? Udah belajar? Udah belajar. Ya. Ya. Oh, di sini qaul musallahu ghairu maqduraini, ya, diartikan ya. Hah? Qaul musallahu warisan. Ada yang memberikan wasiat itu? Kenapa dikatakan ghairu maqduraini? Tadi kalau ubuwah ya ghairu maqdur, kalau hubungan bapak, ya. Bapak itu memang yang nggak bisa orang menghindar dari bapak. Apa yang dikatakan? Kenapa nih? Qaul musal warisan. Ya. Oh, mungkin ini kali ya dipahami karena orang, kalau tadi kan ya al-ubuwah tamnaul qisas, hubungan kebapaan itu menghindari dari, mencegah dari kisos. Ini kan ghairu makdur. Kenapa dikatakan ghairu makdur? Ya siapa yang bisa dia sehingga aku jadi bapak, emang udah jadi bapaknya, gitu kan? Itu kan ghairu makdur, betul nggak? Nah, ini kalau kaum musallahu, orang yang dijadikan dia mendapatkan wasiat dan dia menjadi waris. Ini makdur ghairu makdur? Ghairu makdur kali ya, sebab karena memang ya berarti di sini katakan ghairu makdur sebab dia tidak bisa mendapatkan wasiat kalau orangnya tidak mengucapkannya, nggak bisa maksain, ya bisa begitu ya. Jadi dipahaminya karena dia dikatakan ghairu makdur karena orang ini tidak bisa,
tolong Pak wasiat buat saya. Ya kalau dia kagak mau, ya nggak bisa kan begitu. Nah ini ya bisa dikatakan gaya makdur. Ya jadi nggak mampu orang untuk memaksakan orang untuk ya supaya dia berwasiat terhadap dirinya. Ya. Nah, ini perbedaan apa namanya antara hukum taklifi dan wad'i. Ya. Ya. Yang kedua itu ya, bagian yang kedua. As-salisu la yata'allaqu al-hukm taklifi illa bil mukallaf wa amal hukm wad'i fa innahu yata'allaqu bil insan. Yang ketiga, hukum taklifi itu tidak ada hubungannya kecuali dengan si mukallaf. Wajib, haram, ya sunnah, makruh, dan ibahah. Itu adalah ditujukan pada si mukallaf, orang yang sudah terbebani. Kalau bukan mukallaf ya nggak ada, anak kecil itu wajib sholat, nggak ada. Nggak boleh kita mengatakan anak kecil wajib sholat. Kalau mengatakan wajib sholat dalam rangka mendidik ya itu masih dibolehkan lah. Tapi mengatakan kamu dosa nggak ngajakin sholat nggak boleh. Tapi supaya dia takut ya ini pelajaran mungkin masih boleh ya. Bab kita rada susah juga kalau kita bilang kalau nggak sholat ya dosa. Kalau nggak ngomong gitu kayak nggak enak begitu, susah. Akhirnya kita bilang kamu kalau nggak sholat dosa. Padahal itu masih kecil anak masih kecil. Kan gue udah mukallaf. Itu kan? Gitu. Jadi yang namanya taklifi itu wajib, haram itu adalah orang yang mukallaf. Jadi anak kecil nggak wajib dan nggak dosa. Misalnya anak kecil misalnya ya di Ibnu Khamar misalnya, ya nggak dosa orang gue udah mukallaf. Gitu. Nah, tapi kita dalam pelajaran kita katakan nggak boleh minum khamar, dosa. Jadi dalam segi pelajaran. Tapi kalau kita yakini anak kecil itu dosa minum khamar, nggak boleh. Kita yakini anak kecil itu wajib sholat, nggak boleh. Tapi kalau orang yang mukallaf wajib ente sholat dan wajib ente yakini, itu benar. Gitu. Ini hukum taklifi. Nah, adapun hukum wad'i fa innahu yata'allaqu bil insan secara umum. Sawaun kana mukallafan aw ghairuhu. Baik dia mukallaf atau yang lainnya kasabi wal majnun. Ya, anak kecil ya atau orang gila fa innahu yasbu fi haqqihima al-hukmul wad'i. Ini keduanya ya berhubungan ditetapkan hukum wad'i. Kasihati bayi sabi seperti sehatnya ya seperti sahnya bayi sabi jual belinya anak kecil. Anak kecil beli lontong, ya sah gak beli lontong? Sah, karena kalau beli mobil sah gak? Nah, jadi masih dikatakan sah anak kecil. Kalau nggak sah ya repot. Dia beli lontong, panggil ibunya bu beliin lontong kan repot ya. Anak kecil dia beli. Jadi makanan yang kecil dikatakan sah, gitu. Wa dhamani matlafatiha ya dan menjamin ya akan kerusakannya, wasubutud daini fi dhimmatihima dan ketetapannya hutang pada tanggungan keduanya. Ya. Jadi kalau dia punya hutang ya wajib bayar, gitu ya. Itu berkaitan dengan apa namanya seluruhnya manusia. Jadi nggak dibatasi bukan mukallaf, ya. Gitu. Tapi kalau taklifi itu apa namanya ya hanya untuk orang mukallaf. Ini pembagian ini. Anal hukm ya tadi yang sudah jelaskan ya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Nanti al-wajib. Jadi ada perbedaan al-wajib dengan al-fard. Ya. Ada perbedaannya itu. Ya. Nanti akan ketemu. Apa bedanya wajib dengan al-fard?